Hai brosis. Gimana nih cuaca hari ini? Semoga cerah ya, secerah hati kalian menjalani hari-hari dong. Kali ini Daku akan mereview film yang berjudul Extreme Job yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan sebuah kelompok detektif narkotika yang sedang menginvestigasi geng kriminal kelas kakap terorganisir di Korea. Namun berbagai hal tidak terduga terjadi ketika kedai ayam goreng yang mereka jadikan strategi kamuflase markas pengintaian justru malah menjadi sangat terkenal di Korea. Widih, itu karena resep ayam goreng bumbu tulang iga suwon yang mereka buat. Film bergenre komedi aksi ini menghadirkan berbagai adegan kocak dari tokoh-tokohnya, namun tidak menghilangkan identitasnya sebagai film aksi yang keren. Tuh, penasaran gak nih brosis? Baiklah, gak perlu lama-lama ya. Ini dia alur film Extreme Job. Film ini dimulai dengan adegan beberapa kriminal yang sedang berkumpul. Tak lama kemudian, tim detektif narkotika yang terdiri dari ketua Go, detektif Jam, detektif Ma, detektif Yang Hu, dan detektif J melakukan penyergapan ke tempat tersebut. Tapi, tak seperti adegan penyergapan biasanya. Dalam film-film yang terlihat keren dan mengagumkan, polisi melakukan tindakan konyol saat penyergapan dengan bergelantungan di jendela dan bahkan sempat-sempatnya mereka ngobrol dengan yang disergap. Ada-ada aja ya, karena keabsolutan kisah mereka, polisi pun gagal menangkap dan berlanjut dengan aksi kejar-kejaran. Detektif Ma yang sempat mengejar dengan motor berhasil nih nangkep salah satu kriminal yang mau kabur. Sialnya, Detektif Ma pakai acara lupa nggak bawa borgol lagi. Waduh, jadi Detektif Ma kena setrum sama penjahatnya deh. Layaknya semesta yang tidak merestui pelaku kriminal yang kabur dari Detektif Ma berujung tertabrak bus sekolah yang melintas. Mau percaya atau enggak, kejadian ini menyebabkan 16 mobil kecelakaan beruntun. Scene berpindah di ruang ketua polisi. Kelima detektif absurd ini mendapatkan teguran karena menyebabkan masalah yang cukup besar hanya untuk menangkap penjahat kelas 3. Sekeluarnya dari ruangan, mereka bertemu dengan tim detektif lain yang menjadi saingan mereka dalam menjalankan profesi sebagai polisi. Adu mulut sempat terjadi beberapa saat antara mereka dan diakhiri dengan makan malam bersama serta bertukar informasi mengenai kelompok pengedar narkoba yang cukup besar. Kelompok pengedar Limobay menjadi target tim detektif narkotika yang dipimpin oleh ketua Go Limobay, yang merupakan kriminal yang baru keluar tahanan dan kembali menjadi kriminal. Misi ini menjadi misi khusus guna mengembalikan harga diri tim detektif narkotika yang selalu dipandang sebelah mata. Guna menyusun strategi, investigasi tim detektif narkotika berkumpul di salah satu kedai ayam goreng kecil yang selalu sepi pengunjung, dan siapa sangka markas pengedar narkoba yang mereka incar rupanya berada di seberang kedai ayam goreng. Di tengah asyiknya perbincangan mereka, pemilik kedai datang mengantarkan satu piring besar ayam goreng sebagai bonus di sini. Detektif bertanya pada pemilik kedai, apakah tidak pernah ada pengunjung lain yang datang? Pemilik kedai pun menjawab, hanya penghuni gedung seberang saja yang biasanya membeli. Tak ingin melewatkan kesempatan, mereka minta sama pemilik kedai untuk menjadi pengantar makanan apabila ada permintaan pesan antar ke gedung seberang. Tapi lagi-lagi keberuntungan tidak berpihak pada mereka ya. Mereka ini justru dikira sedang mencari pekerjaan oleh pemilik kedai. Kemudian pemilik kedai menjelaskan bahwa ia akan menjual kedainya karena tidak ada lagi pengunjung yang datang. Di sini tim detektif narkotika merasa bingung. Di satu sisi mereka membutuhkan kedai tersebut untuk pengintaian, namun di sisi lain jika harus membeli kedainya mereka tidak memiliki anggaran yang cukup. Mereka berlima akhirnya sepakat membeli kedai tersebut untuk dijadikan markas investigasi dan pengintaian. Walaupun mulanya pemilik kedai tidak percaya, mereka akan membeli karena tampilan mereka yang seperti gelandangan ya.
Hari pertama pindah ke kedai ayam goreng, mereka semua memasang alat-alat investigasi, seperti alat penyadap dan papan data investigasi. Dari alat yang dipasang, terdengar suara anak buah Lee Mo-bai yang sedang beradu mulut, bukannya serius memperhatikan apa yang diperdebatkan. Kelima detektif kocak ini justru terlihat begitu menikmati, seakan sedang bertaruh siapa yang akan menang dalam perdebatan tersebut. Waduh, ada-ada aja ya memang. Awalnya mereka hanya ingin menjadikan kedai tersebut sebagai markas, namun beberapa orang masih ada yang datang untuk membeli ayam goreng di kedai tersebut. Setiap kali ada yang datang, mereka harus menghancurkan hasil investigasi mereka sendiri yang telah dibuat demi melindungi ide mereka. Tentu hal ini sangat merepotkan dan membuat mereka kesal. Demi mencegah kecurigaan dan mengamankan penyamaran yang dilakukan, mereka memutuskan untuk memfungsikan kembali tempat tersebut sebagai kedai ayam goreng. Namun di antara mereka berlima tidak ada yang bisa memasak. Sampai akhirnya Tuago meminta semua anggotanya termasuk dirinya memasak 1 ekor ayam untuk mencari masakan. Siapa yang kiranya mendekati layak untuk dimakan? Nah, di sini mereka masak ayam dengan cara sendiri-sendiri, setahu mereka. Setelah beberapa lama, ayam tersajikan dengan berbagai rupa di meja. Dari kelima masakan yang telah dihidangkan, hanya masakan detektif Ma yang layak untuk dimakan. Yang lain entah memang nggak bisa masak atau pura-pura nggak bisa masak. Ekspresi bahagia terpancar jelas di wajah detektif Ma. Cuma karena telah memenangkan challenge memasak ayam. Hari berikutnya, kedai resmi buka dan menu andalan mereka yaitu ayam goreng original mereka. Telah siap dengan bagian mereka masing-masing di kedai. Tak lama kemudian pengunjung pertama pun datang. Detektif Jang menghampiri meja dan memperlihatkan buku menu, namun pengunjung justru memesan ayam goreng bumbu. Mereka lupa bahwa kedai ayam goreng biasanya menyiapkan 2 menu, yaitu ayam goreng original dan ayam goreng bumbu. Detektif Ma yang menjadi penanggung jawab memasak hanya bisa membuat bumbu tulang iga. Tanpa pikir panjang lagi, Ketua Go menyuruh Detektif Ma membuat ayam goreng bumbu dengan resep bumbu sebisanya. Namun siapa sangka resep ayam goreng bumbu iga yang unik disukai oleh pelanggan mereka. Dan semakin hari pengunjungnya semakin banyak dan antrian pun makin panjang. Kedai yang terus-menerus ramai pengunjung ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Ketua Go yang sebelumnya saat pulang ke rumah hanya membawa tas Gucci berisi pakaian kotor dan disambut dengan muka masam, istrinya kini pulang dengan membelikan istrinya tas Gucci beneran. Bukan hanya paper bag-nya saja. Inilah untuk pertama kalinya istri Ketua Go terlihat sangat terkejut dan senang ketika suaminya pulang ke rumah. Dan entah dengan maksud apa, istri Ketua Go izin untuk mandi terlebih dahulu. Waduh, apa nih? Jangan traveling ya. Suksesnya kedai ayam goreng mereka memberikan dilema terhadap kelima detektif ini. Selama ini mereka mengabdikan diri di kepolisian untuk membela keadilan. Namun kini mereka bingung dalam pilihan, akankah melanjutkan profesinya sebagai detektif atau akan fokus mengelola kedai ayam yang sudah laris manis dan yang pasti menghasilkan banyak cuan tersebut. Istri Ketua Go pun menginginkan suaminya tersebut untuk resign dari kepolisian dan fokus mengelola kedai saja. Tetapi 20 tahun berkecimpung di dunia kepolisian sangat cukup untuk membuat ia ragu meninggalkan kepolisian. Beberapa hari berjalan, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Mereka semakin kewalahan untuk melayani pembeli di kedai, sehingga tidak fokus pada investigasi. Pada hari sibuknya kedai, detektif Yong Hwa yang berjaga di luar kedai melihat Lee Mo-bai keluar dari gedung. Detektif Yong Hwa berusaha menghubungi teman lainnya untuk membantu mengikuti, namun tidak ada yang mengangkat panggilannya. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Detektif Yong Hwa berusaha mengikuti mobil tersebut sendirian. Hingga sampai di pertigaan, mobil rombongan Lee Mo-bai ternyata berpisah arah. Detektif Yong Hwa tidak mengetahui Lee Mo-bai ada dalam mobil yang mana, sehingga terpaksa kegiatan membuntuti tersebut gagal dilakukan. Kegagalan tersebut membuat detektif Yong Hook kesal. Hingga sepulangnya di kedai yang sudah tutup, terjadilah adu mulut di antara mereka berlima. 4 detektif lain yang menjaga kedai merasa kesal ketika disalahkan oleh detektif Yang Hu, karena mereka juga merasa lelah melayani pengunjung kedai.
Dari keributan tersebut, muncullah ide untuk menaikkan harga ayam goreng mereka dengan harapan dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang. Namun nihil, pengunjung kedai terus bertambah setiap harinya. Bahkan saking terkenalnya ayam goreng bumbu tulang iga suwon, salah satu stasiun TV pun menghampiri mereka agar mau diliput secara eksklusif untuk stasiun TV mereka. Di scene lain memperlihatkan sebuah rumah yang di dalamnya ada Lee Mo-bai dan beberapa bawahannya. Mereka membahas mengenai anak buah mereka yang tertangkap oleh polisi. Masih ingat kan pelaku kriminal yang ketangkep karena ketabrak bus sekolah? Akibat kegagalan melarikan diri tersebut, salah satu anak buah kepercayaannya mendapat hukuman dengan dipatahkan kakinya. Kemudian scene berpindah lagi di kantor polisi. Di sana Ketua Go dan timnya melaporkan kegiatan harian mereka. Hampir seluruh kegiatan harian diisi dengan penyamaran. Hingga tiba-tiba laporan 50 ekor ayam hidup masuk di dalamnya. Sontak seluruh detektif panik. Untungnya Ketua Go dengan sigap merebut laporan tersebut dan mengalihkan pembicaraan. Belum selesai kepala kepolisian menanyai mereka, handphone Ketua Go terus-menerus bergetar yang berarti ada panggilan. Saat diangkat, rupanya yang menelpon adalah penghuni gedung seberang kedai ayam goreng mereka yang selama ini mereka nanti-nantikan. Tentu saja tanpa mengatakan apapun kepada kepala kepolisian, mereka langsung keluar untuk melaksanakan misi. Dengan sigap mereka mempersiapkan pesanan ayamnya dan juga minuman yang telah mereka campur dengan obat tidur. Selain itu, mereka juga mempersiapkan berbagai alat untuk melakukan pengintaian markas kriminal tersebut dengan gaya yang super keren. Mereka berangkat ke tempat yang selama ini mereka nanti-nanti, dan ternyata hanya ibu-ibu pemilik gedung yang ada di sana. Orang-orang yang mereka cari rupanya telah pindah tempat. Sekali lagi, mereka gagal menjalankan misi. Kejadian bodoh terjadi lagi. Mungkin karena terlalu kesal, Ketua Go tanpa sadar meminum minuman yang dicampur dengan obat tidur, sehingga Ketua Go pun jalannya sempoyongan dan hampir jatuh deh. Kesialan tak berhenti menimpa mereka sampai di situ. Setelah 2 kali gagal menjalankan misi, kini kedai ayam goreng mereka mendapatkan tuduhan atas kecurigaan mengenai pemanfaatan popularitas, sehingga harga ayam goreng yang mereka jual sangat jauh di atas rata-rata harga ayam pada umumnya. Selain itu, penggunaan waktu kerja sebagai polisi yang digunakan untuk berjualan juga menjadi salah satu kesalahan fatal Ketua Go dan tim detektifnya. Berita tersebut sampai pada kantor polisi. Mereka pun dipanggil dan dibebas tugaskan. Kini kedai mereka tidak seramai dulu lagi. Mengetahui kedai ayam goreng yang mereka kenal sedang dalam kondisi kurang baik, kelompok kriminal Lee Mo-bai berencana menjadikan kedai ayam goreng tim detektif narkotika menjadi sarana pengedar narkoba. Mereka membutuhkan sesuatu untuk dijadikan media transaksi narkoba. Penawaran investasi kepada tim detektif narkotika diberikan oleh bawahan Lee Mo-bai. Hanya dengan memberikan resep ayam goreng dan bumbu tulang iga suwon, mereka dapat menghasilkan cukup uang untuk mengembangkan kedai mereka. Banyak kedai-kedai yang dikelola oleh kelompok Lee Mo-bai yang diam-diam digunakan sebagai sarana transaksi narkoba. Setelah melakukan investasi dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan, justru yang terjadi sebaliknya. Kedai-kedai yang didirikan dengan resep makanan dari Ketua Go dan timnya memiliki reputasi yang kurang baik. Ketua Go dan timnya kemudian berinisiatif untuk melakukan penyelidikan mengenai apa yang terjadi dengan merek ayam goreng dagangannya tersebut. Mereka curiga kedai ayam goreng Lee Mo-bai melakukan banyak layanan pesan antar yang mencurigakan karena ada beberapa orang yang setelah pesanan diantar, kresek yang berisi makanan langsung dibuang begitu saja. Kemudian, jalanan yang dilewati saat melakukan antar masih satu rute saja, tidak banyak mengalami perubahan. Benar saja, setelah mengikuti salah satu pegawai yang melakukan pelayanan pesan antar, ada pelanggan yang tidak bisa membayar pesanan. Setelah ditinggalkan, tim detektif menghampiri orang tersebut yang habis dipukuli. Terdapat tanda-tanda penggunaan obat-obatan terlarang pada orang itu, sehingga semakin meyakinkan dugaan mereka.
Setelahnya, scene berpindah pada detektif Ma yang diam-diam masuk ke ruangan tempat para kriminal pengedar narkoba yang sedang mereka buru. Bermaksud menangkap, justru detektif Ma mendapatkan serangan dari belakang hingga pingsan. Detektif Ma disekap oleh para kriminal tersebut. Mengetahui bahwa ia adalah seorang polisi, para penjahat ini melakukan panggilan video kepada detektif J untuk memberitahu bahwa rekannya sudah ditangkap dan memancing detektif lain untuk disingkirkan. Detektif Jang yang sedang bersama detektif yang lain langsung melacak keberadaan detektif Ma. Begitu mengetahui kabar penyanderaan tersebut, di tempat ia ditahan, detektif Ma berusaha untuk melarikan diri. Sebelum ia benar-benar dihabisi oleh para penjahat yang menahannya ini, terjadi pertarungan yang hebat. Ketika detektif Ma berhasil melepaskan diri dari ikatan, detektif Ma yang merupakan atlet judo dapat dengan mudah mengalahkan seluruh komplotan Lee Mo-bai hingga bisa kabur menyelamatkan diri. Ketua Go bersama rekan yang lain masih dalam perjalanan menuju keberadaan detektif Ma. Sesuai dengan pelacak, hingga di tengah di perjalanan mobil Ketua Go berhenti karena posisi detektif Ma sudah bergeser sangat dekat dengan mereka. Dan ternyata detektif Ma kabur dengan bergelantungan di belakang mobil box yang melewati mobil Ketua Go dan rekan lainnya. Saat dalam keadaan hendak kabur dan bersembunyi, detektif Ma menyaksikan secara diam-diam transaksi narkoba yang dilakukan Lee Mo-bai. Untuk sahnya, detektif Ma bermaksud menyalakan sirene polisi. Akan tetapi, justru yang di-play adalah sirene ambulans. Aduh, dengan buru-buru detektif Ma mengganti sirene polisi. Saat sirene polisi berbunyi, mobil milik detektif narkotika datang dan melewati detektif Ma. Efek slow motion yang dihadirkan pada adegan detektif Jang dan detektif Ma menambah kelucuan ekspresi dari detektif Ma. Tanpa babi bu lagi, detektif Jang, detektif Ma, detektif Yonghu, dan detektif Julhon beraksi untuk menangkap pengedar dan pembeli narkoba tersebut. Terjadi pertempuran yang sangat sengit di sini. Di adegan yang lain, muncul ketua tim detektif khusus yang bertemu di awal dan makan malam bersama. Salah satu anggotanya sedang membicarakan mengenai kemampuan personel tim detektif narkotika. Ketua tim detektif khusus menceritakan bahwa walaupun mereka terlihat tidak meyakinkan, mereka adalah kelompok yang kuat. Detektif Ma merupakan atlet judo negara. Detektif Jang merupakan ratu tinju atau biasa disebut Master Jang. Detektif Yonghua merupakan detektif yang dulunya merupakan tentara khusus angkatan laut. Dan detektif Jae-hoon merupakan atlet baseball Korea. Di Korea, latihan fisik dan mental untuk olahraga merupakan suatu proses yang berat dalam standar Korea. Dan yang terakhir yaitu Ketua Gong yang dijuluki zombie. Kenapa? Karena Ketua Go pernah mendapatkan 12 kali tembakan namun tetap hidup sampai sekarang. Sehingga julukan yang sering dipakai yaitu tidak bisa mati. Kejar-kejaran sengit terjadi antara Lee Mo-bai, Ketua Go, dan Jae-hoon. Detektif Jae-hoon mendapatkan serangan tembak dari Lee Mo-bai, tetapi berhasil diselamatkan oleh Ketua Go. Ketua Go yang dalam keadaan lengan tertembak terus mengejar Lee Mo-bai sampai ke kapal. Di atas kapal mereka berdua saling tonjok. Duel tersebut berakhir dengan dimenangkan oleh Ketua Go yang menggigit kaki Lee Mo-bai. Film ini diakhiri dengan keberhasilan tim detektif narkotika menangkap kelompok kriminal narkoba dengan semangat dan kepercayaan terhadap diri sendiri serta timnya. Misi dapat terselesaikan dengan baik. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga disambut dengan detektif Ma dan detektif Jang yang muncul setelah pengakuan cinta secara tidak langsung dari detektif Jang. Kelimanya bersama-sama satu tim mendapatkan pengangkatan jabatan. Kerja keras mereka menghadapi berbagai kegagalan membuahkan hasil yang mampu mengembalikan nama baik dan harga diri mereka, serta keluarganya di mata orang yang selama ini memandang sebelah mata. Nah,
Seperti itulah cerita perjuangan tim detektif narkotika dalam menjalankan misi menangkap komplotan para penjahat sampai menyamar jadi penjual ayam. Bukan hanya itu saja, karena dagangannya laris, detektif ini malah ketagihan untuk membuka cabang. Inilah akhir dari film Extreme Job. Semoga bisa bikin happy suasana hati kalian hari ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah pengucapan. Thanks, see you, and bye-bye.